Halo semua pemirsa Opera Entertainment, aku Nikita Mirzani di program baru Opera Entertainment yaitu Di Balik Kasus. Di program ini saya akan mewawancarai seseorang mantan narapidana yang akan bercerita mengenai kisah atau motif di balik kasus yang ia lakukan. Bagaimana kehidupannya ketika sudah keluar dari masa tahanan. Pada tahun 2013 terjadi bentrok antar warga Kalimalang dengan kelompok Ambon yang memakan satu korban tewas dan puluhan korban luka parah. Narasumber kita hari ini merupakan salah satu seorang mantan narapidana kasus kriminal bentrok antara kelompok tersebut dan beliau sudah ada di depan saya. Agak tegang nih kalau wawancaranya ini nih. Oke, Bang, atau manggilnya apa nih enaknya? Abang aja ya, Bang. Bagaimana sih Bang awal mula Abang ini bisa terjerat kasus hingga di penjara? Awalnya itu dari minum kita waktu itu. Oh, miras? Miras. Okay. Mereka juga waktu itu lagi minum juga, tapi kita nggak tahu. Kita minum waktu itu dari jam 9 pagi. Setelah minum, saya ini udah pulang. Saya pulang, ada kabar sekitar jam 3 sore itu bahwa ada keributan anak-anak yang saya minum sama mereka tuh kan. Yang minum dari jam 9 ini ya? Ya, saya kan udah pulang. Katanya lagi berantem. Nah, terus kok gitu iya? Terus ada info bahwa ntar malam ada penyerangan dari pihak mereka. Ya, saya bilang ya udah kalian standby aja di situ. Akhirnya saya keluar dari rumah sekitar jam 9 malam juga. Bawa golok segala macam kan. Kan udah persiapan juga. Jadi info ke mereka tuh bahwa Ambon-Ambon udah siap juga untuk mau serangan balik juga kan. Jadi malam pertama tuh nggak sampai ada keributan sih, paling nggak separah malam keduanya sampai ada jatuh korban kan. Lempar-lemparan aja. Tiba-tiba ada kepolisian, dari pihak kepolisian datang. Reda itu kita sempat nongkrong situ lagi di tempat kejadian kan, nunggu sampai pagi kan. Kalau orang-orang situ kan berani cuma malam, kalau siang kan nggak berani. Oh gitu. Yang saya bilang bubar aja dulu lah, kita bubar. Malam keduanya itu yang gede-gede sampai jatuh korban, itu sekitar 14 kampung. Jadi satu untuk menyerang kelompok Abang atau bagaimana? Nyerang kelompok kita. Oh, oke. Jadi waktu itu kita duduk dari jam 7 malam, dari sore kita udah ngumpul. Duduk. Karena anak-anak separuh, nggak mungkin mereka nyerang lagi nih. Ya kan? Karena mereka udah tahu Ambon udah ngumpul. Di saat kita lengah, kita hanya cuma 15 orang itu. Kurang lebih 15 orang. Di sambil main biliar kan. Tiba-tiba ada petasan, mercon kan. Udah kayak kerusuhan di Ambon aja waktu itu. Tapi siang itu mereka udah taruh botol ada sekitar 100 kerak kali. Untuk apa tuh Bang? Mau hantam kita kan? Pakai botol itu? Pakai botol batu, senapan angin, pokoknya itu segala macam. Pas merecong lari ke kita sama batu, terus kita lagi main biliar kan, kita masih 15 orang itu, kurang lebih lah. Saya turun buka jok motor ngambil lumpur, kita serang kan, batu hantam, sempat capek juga karena maju mundur kan. Pas kita maju, terus mereka lempar botol itu pecah di aspal kan, jadi mereka sengaja buat kaki kita berdarah. Oh. Ya, cuma karena waktu itu ya mungkin ya kita kan di saat kayak gitu kan ilmu kita pasti ada lah. Jadi kita lah di atas beling itu. Dilewatin aja itu? Iya, dilewatin. Belingnya pecahnya banyak. Nah, sampai ada waktu itu pihak kepolisian juga udah datang. Kita dikeroyok itu, jadi kita di tengah nih. Dari pihak mereka kita di tengah, pihak mereka kita di tengah-tengah. Yang mau tak mau kan, ya saya bilang ya kita siap mati aja lah. Kalau kita mau mati, kita mati hari ini aja lah. Nah, jadi ya, tapi alhamdulillah Tuhan masih sayang kita kan. Aku hantam. Waktu itu kita ada beberapa orang yang masuk di depan itu kan, gertak-gertakan. Jadi waktu dia kan pakai celurit pendek dia.
Ambon kan punya golok kan panjang, sama-sama hantam. Pas dia pun belum nyampe, punya saya udah nyampe duluan. Pap. Kena Ya, kepala tuh. kepala. Tapi jadi punya dia tuh jatuhnya udah lemas. Tangan dia udah lemas karena udah kena saraf kan, jadi dia pas motong ke saya, tangkis. Jadi kaki saya ini sempat kayak, kan itu kan Kalimalang itu. Waktu itu belum ada jembatan. Iya. Kepleset. Buanglah ke kali. Buang ke kali, yang lain jatuh. Tas, saya bilang, hadang itu yang depan jangan sampai mereka lompat ke kita lagi. Jadi waktu itu HP semua jatuh tuh basah semua. Pas di kali mulai pam. Nah, jadi mereka tahunya nggak ada korban. Tapi kita udah tahu udah ada korban. Mereka masih mau masuk lagi. Jadi kata kita, jangan lagi, udah ada korban, jangan sampai 2 orang. Ya kan? Yang abang bacok itu? Iya. Jangan sampai ini lagi. Makanya mereka dari pihak mereka belum tahu kata itu udah ada yang meninggal. Tapi kita kan udah tahu. Karena waktu itu mayatnya diketemukan jam 12 siang. Antara jam 12 sampai setengah 1. Di mana itu mayatnya ditemuin, Bang? Di kali. Oh, di kali, jatuh Iya, itu ya? Jatuh di kali, bukan kali kan. Oh. Jadi waktu itu udah mayatnya udah ke kali. Kita masih hadang-hadang kan. Sampai polisi juga sempat keluar tembakan. Sampai saya bilang polisi cepat, kita udah nggak bisa lagi nih. Makanya, tapi sama aja karena mereka terlalu banyak. Karena 14 kampung jadi 14 satu kampung itu jadi ya, Bang, satu, ya? iya. Saya sempat pakai, ada rak bir mereka itu kan. Saya sempat ambil, saya sempat lempar juga. Caranya kayak begini. Orang itu yang meninggal itu waktu siang itu, sore itu dia bilang, saya nanti ntar jadi pahlawan di sini nanti. Nanti saya jadi pahlawan. Emang dia udah mungkin dia mau mati itu kan, dia udah tahu kan, dia udah tanda-tanda lah, dia udah ngomong-ngomong kayak gitu kan. Iya, udah tahu ya. Jadi udah perang udah selesai, polisi udah selesai, udah, karena mereka pikir, satu ini yang dibacok tadi kemana nih? Mulai down mereka kan. Jadi mereka tarik mundur, kita juga tarik mundur, tapi bukan mundur untuk pulang. Masih lempar-lemparan, kita balik ke mes kita, ngobrol-ngobrol. Polisi sudah banyak kan, dari Polda juga udah turun juga kan. Kita istirahat. Selesai perang kan, tapi banyak lah, waktu itu ada yang kena lemparan batu, beling-beling, tapi nggak sempat sampai darah kan, bengkak-bengkak, marah-marah banyak. Oke. Nah, itu jadi kita istirahat sampai besok kan. Besok itu udah kayak kiamat aja tuh. Dari pagi itu sampai siang itu karena nggak ketemu mayat kan. Pas ketemu mayat, udah itu hancur lah. Sepanjang Kalimalang oleh Ketol Timur tuh udah kayak Bandung Lautan Api gitu. Banyak orang. Banyak orang, hancur lah. Tapi kita udah nggak ada. Udah pada cabut semua, Udah Bang? pada cabut. Dan mereka tahu kita udah nggak ada, maka mereka berani kayak gitu. Kalau ada kita, mereka nggak berani. Nah, abang pergi kemana kalau boleh tahu itu? Kabur lah. Kabur ya? Karena takut dicari polisi? Iyalah. Sampai akhirnya ketemu polisi, gimana ceritanya, Bang? Ditangkap? Kita serahin diri lah. Berani bertanggung jawab dan inilah. Oh, abang menyerahkan diri? Iya. Abang kabur kemana tuh? Wilayah-wilayah Bekasi juga. Hah? Wilayah-wilayah Bekasi juga, masih wilayah seputaran situ. Masih seputaran situ ya? Dan akhirnya menyerahkan diri sendiri? Iya. Karena mungkin rasa bersalah dan dihantui kali ya? Kalau dihantui sih enggak. Enggak? Merasa bersalah aja? Merasa bersalah. Berapa lama, Bang, kalau boleh tahu ditahan? 3 tahun lebih. 3 tahun? Tuntutan? Enggak, tuntutan 5 tahun. Menjalani? 3 tahun setengah. 3 tahun? Karena dapat remisi dan lain-lain ya, Bang ya? Oke. Apakah sebelumnya memang sudah ada masalah dengan kelompok warga Kalimalang tersebut, Bang, sampai akhirnya jadi cekcok dan akhirnya ada yang terbunuh? Masalahnya itu yang waktu minum. Apa? Cekcok mulut kah? Atau Iya, cekcok mulut. Cekcok mulut aja, sesederhana itu ya? Iya. Sampai akhirnya jadi kayak tawuran gitu ya, Bang? Iya. Nah, waktu itu kan namanya anak-anak yang baru datang dari kamu kan, darahnya masih panas-panas. Jadi kalau dia kayak gitu langsung dipukul. Pasti tambah lagi sama miras ya, makin panas ya, Bang? Tapi kita sih nggak terlalu mabuk parah. Kalau yang dia dari pihak mereka sih ya mabuk parah juga. Ya sama-sama lah ya, Bang? Iya, sama. Tapi nah, kita, Bang, kalau boleh tahu kenapa korban itu sampai dibuang ke kali, Bang? Sebenarnya nggak sengaja. Karena kaki saya tuh kebeling situ aja. Karena kan ada kan aspal, di situ kan kali itu, jadi jalan namanya di bibir jalan kan nggak rata, jadi
sempat itu. Jatuh? Iya. Oh, bukan karena dibuang? Bukan. Oh, oke. Nah, katanya di dalam penjara abang ini jadi seorang foreman gitu ya. Kenapa bisa bang jadi foreman? Apakah ada kriterianya atau bagaimana? Ya untuk kasus kayak begitu kan, ya petugas juga percaya kita juga. Foreman itu apa bang? Foreman itu ibaratnya seperti lurah. Kalau di penjara itu dibilang kita kayak lurah gitu. Kita tangani tahanan-tahanan punya bos buat kita gitu. Jadi mereka dengar kita. Karena kita dipercaya sama petugas. Apalagi saya kan foreman kriminal. Di situ ada pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, cabul semua tuh yang saya pegang. Tadi kalau dari narkoba enggak. Abang khusus kriminal ya? Ya. Penjajat gitu. Gimana sih bang kalau boleh tahu kehidupan di dalam tahanan bang? Ya dalam tahanan sih ya, kalau saya sih ya biasa-biasa aja, nggak sama aja dengan di luar sih ya. Cuma bedanya nggak keluar, nggak dengan cewek kan gitu kan? Ya itu. Kalau di luar abang dengan cewek? Ya iyalah, kita sih nggak usah munafik. Padahal udah punya istri ya bang? Ya iyalah. Oh tetap ya laki-laki nggak bisa sama satu perempuan ya bang ya? Iya. Apakah abang punya sahabat dekat selama di dalam penjara? Mau banyak banget. Hah, banyak? Dari mana aja tuh bang? Dan kasusnya apa aja kalau boleh tahu? Ada, tapi banyak juga yang kayak narkoba. Mereka pengen aman, gak diganggu sama narapidana yang lain. Mereka pengen dekat dengan saya. Bahkan di dalam itu, bani kita, siapa ngomong sama saya aja dia udah bangga. Yang penting bisa dekat sama bisa dekat dengan saya ya. Karena kalau dekat sama saya udah ngomong sama saya, dia merasa udah aman lah. Aman di dalam ya? Iya. Bahkan saya kadang ditawar, Bung, pengen diurut gak? Ya kalau mau ya udah. Jadi saya ikut dalam penjara tuh kalau waktu tidur saya telantang aja gitu. Ada yang di kepalanya sendiri, kaki kanan sendiri, gitu udah kayak mau makan aja apa aja saya bisa. Bahkan itu kalau di dalam saya bisa keluar, lebih enakan saya di dalam. Maksudnya kalau di dalam abang bisa keluar itu gimana? Bisa keluar dari penjara gitu, bisa main-main gitu. Bisa. Ke sel lain, ke blok lain kalau blok lain mah saya keluar di dalam penjara gitu. Keluar maunya kayak ke mall gitu. Bisa bang? Gak bisa, makanya kalau seandainya kalau bisa kayak gitu, mendingan saya dalam penjara aja sampai tua. Oh, kenapa? Karena dalam penjara itu saya mau apa aja bisa. Oh, yang abang nggak pernah makan pun abang bisa makan di situ? Maksudnya di luar sih apa sih yang nggak bisa pasti bisa. Iya. Tapi kan kadang-kadang kan kepepet juga untuk masalah ya duit gitu. Iya, betul. Tapi kalau di dalam ini kan banyak yang orang-orang ada itu minta perlindungan, jadi saya sering ditawar. Bung mau makan ini nggak? Saya suruh keluarga bawah. Yang penting Bung lindungi saya di sini. Saya bilang ya terserah kalian aja. Tapi kalian sih udah aman lah gitu. Nah bang, di dalam penjara itu ada yang berantem juga nggak, gebuk-gebukan? Saya pukul orang sampai ancur-ancur dalam, sampai picah-picah hidung, patah-patah hidung dalam saya pukul. Oh, karena juga? mau tantang saya. Kenapa bang masalahnya? Itu karena saya kan pegang itu sekitar 10 kamar itu. Jadi tiap bulan itu kan ada iurannya. Ada setorannya? Setorannya itu maksudnya nanti dari mereka untuk mereka juga, ya kan? Jadi kamar nomor 1 ini dia udah didokterin sama orang yang saya pukul. Ya saya panggil dia kan, sini kamu karena begini-begini. Ternyata saya kan punya mata-mata juga di dalam. Kasih tahu saya panggil dia, kamu sini. Baj, saya pukul sampai patah hidung, poncor-poncor darah. Terus dari pihak lapas manggil, Bung udah mau bebas, jangan gini, nanti Bung nggak dapat Bung punya remisi nanti pelak nanti. Saya mau pelak ya mau apa kek, saya bilang gitu, sempat bilang gitu kan. Ya kalau udah emosi mau pelak biar dulu tambah lagi deh, nggak apa-apa, saya jalan pelak aja deh. Udah songong dia ini, nah gitu. Terus geng motor, ketua geng motor Bandung, adiknya kan masuk juga, gede dia, sama SPK-nya gede, saya sempat hantam juga. Pokoknya banyak lah, saya di dalam tuh sering, ya disitulah orang takut saya. Abang ditahan di lapas mana kalau boleh tahu bang? Pulau Kapal. Pulau Kapal? Pulau Kapal itu berarti daerah Tanjung Priok ya? Bekasi dong. Bekasi, ya Bekasi. Oh, jadi abang jadi ketua geng ya? Di situ ya, menakutkan ya. Emang di penjara nggak bisa bawa cewek bang? Bukannya bisa? Nggak bisa lah. Nggak bisa ya? Nggak bisa lah. Mungkin tergantung lapasnya kali? Enggak. Enggak ya? Kata sama enggak. Abang baru sekali ditahan?
Atau yang udah keberapa ini? Banyak lah. Udah banyak? Ini yang keberapa kalau masalah ini? Ini yang keempat. Yang keempat? 2 kali di Ambon, 2 kali sini. Masalah kasus yang sama. Kapok nggak bang? Apa mau masuk lagi? Ya bilang kapok sih ya kapok lah. Tapi kalau ada musuh yang hantam saya bagaimana? Oh ya juga benar. Jadi lawan aja ya bang. Lawan Penjara nomor sekian karena udah sering juga ya bang. Yang bikin bagaimana kan? Oke. Tapi ya dalam hati dan niat saya, nawa itu saya nggak mau masuk lagi. Iya. Tapi kalau di depan mata ya bagaimana lagi? Oh kalau ada yang nyerang ya lawan. Gitu ya bang ya. Oke. Hal apa pertama kali yang abang lakukan ketika keluar dari penjara bang? Pertama keluar itu ya saya cari pihak korban juga kan, keluarganya. Sempat maaf juga, minta maaf. Tapi dari waktu persidangan itu udah sempat damai juga, maaf-maafan. Tapi saya waktu kan belum langsung pegang tangan, karena masuk di rumahnya, ya kan. Saya datang ke rumahnya ini, ya Bung, ya kita sih akui lah itu mungkin ajalnya dia. Saya bilang iya, saya minta maaf kan, saya juga nggak punya niat untuk bohong gitu-gitu. Tapi ya bikin bagaimana? Mungkin saudara kamu tuh yang meninggal mungkin udah ajalnya kayak begitu. Gitu aja, tapi udah selesai semua. Oh, berarti abang ke rumah si korban pas keluar dari penjara itu dan diterima dengan baik ya bang ya? Dengan baik, karena saling kenal juga. Oh saling kenal. Saling kenal. Berarti hubungannya sekarang baik-baik aja sampai sekarang? Baik-baik. Udah kayak biasa. Oke. Nah bang, bagaimana reaksi keluarga ketika tahu abang terkena kasus kriminal seperti itu? Keluarga saya? Ya. Istri biasa-biasa aja. Biasa aja. Iya karena kan ini udah keempat ya bang. Yang di Bola Kapal ini berarti yang keempat. Berarti yang satu kedua karena udah terbiasa bang keluar berantem itu. Jadi udah nggak ngemikirin loh ya bang ya. Yang penting keluar pulang gitu bang. Iya. Gitu Dan sih, keluarga saya juga ya mau gimana lagi kita hidupnya di lapangan. Oh iya juga betul. Ya kan kecuali kita ini pegawai negeri, polisi apa tentara. Ya kita kan hidup di lapangan. Ya risiko lah. Masuk rumah sakit, masuk penjara, masuk kuburan risiko. Cuman 3 ya bang? Iya. Pulang, masuk rumah sakit, masuk penjara, masuk kubur, ya itu risiko. Ya udah. Itu risiko. Ya. Kenapa abang nggak mau mencari pekerjaan yang lebih aman bang? Ya kalau ada sih, ya kan. Ya kalau ada sih siapa yang nggak mau. Sebetulnya bang mau ya bang ya? Udah mau. Bahkan waktu itu saya udah kerja. Saya udah kerja di leasing. Udah kerja, udah bertobat saya. Tapi emang saya susah banget untuk mau buang-buang hal-hal kayak gitu. Ada aja bahkan 1 bulan tuh bisa 4-5 kali ada aja kayak begitu. Ya kita bikin bagaimana? Nggak mau tahan-tahan diri gitu bang? Kalau saya nggak bisa tahan diri, Pak. Pak langsung. Waduh. Saya nggak bisa ini. Iya bang. Saya langsung itu. Iya. Nah bang, ini ngomongin soal keluarga berarti kan abang pernah punya anak ya? Dan masih punya anak Masih punya anak ya. Anak, mohon maaf bang, anak abang ada yang pernah masuk penjara juga kah kayak bapaknya? Ya, masih kecil anak saya. Masih kecil ya? Kira-kira kalau udah besar sama seperti... anak saya cita-cita jadi presiden lah, ngapain mau kayak bapaknya? Jangan ya bang, jangan tetap ya, jangan tetap, ya. Tapi kalau tiba-tiba nanti besar nggak taunya demen juga. Anak saya emang jahat, anak saya jahat. Anak saya umur 3 tahun sampai sekarang ini udah lempar anak orang, kepala pecahnya udah berapa orang? Udah sekitar 6 orang. Bibitnya udah kelihatan ya bang. Menurut abang kalau misalkan dia nanti besarnya seperti bapaknya bagaimana? Nah, saya didik dia jangan seperti itu. Jangan sampai. Namanya anak kecil kan biasa. Iya. Tapi udah kelihatan ya bang dari umur 3 tahun udah. Sampai saya bawa pasukan untuk menyerang anak saya gebukin dia itu. Anak saya itu tiap hari tuh pasti aja. Ada aja yang digetok orang ya. Sampai pecah, bukan getok, lempar. Pecah ya? Bisa bang bawa anaknya ke sini bang? Banyak anak saya pecahin palanya. Iya. Hancur di otak. Ngeri ya bang? Aduh. Oke. Ya, tapi biar bagaimanapun seorang ayah nggak mau lah anaknya seperti ayahnya ya. Betul banget ya. Nah bang, ketika abang di penjara, bagaimana biaya hidup anak dan istri? Membiayai. Kebetulan waktu saya punya tabungan ada. Ini tabungan saya ada. Jadi dari uang tabungan itu untuk menafkahi istri dan anak ya bang? Nah, terus ada di dalam tuh kayak bos-bos kan banyak itu. Bung, bagaimana keluar dulu? Aman. Kontrakan aman? Ya kalau mau bantu, kasih. Bahkan waktu itu kan istri saya sama anak saya kan di Ambon. Terus sering video call kan. Video call. Katanya, ayah saya mau datang ke Jakarta aja. Mau ikut ayah. Alasannya saya lagi kerja kapal. Di
di dalam LP, di dalam lapas itu saya lagi kerja kapal, ayah gue belum bisa keluar itu. Jadi dia datang ke sini sering busukan, jadi anak saya tuh nggak tahu oh saya itu kasus kayak gitu. Dia taunya saya lagi kerja kapal di dalam. Gitu. Iya. Jadi anak sama sekali nggak pernah tahu kalau bapaknya keluar masuk penjara ya bang? Ya, kalau anak yang pertama udah tahu. Oh, yang pertama umur berapa bang? Sekarang udah sampai kelas 3. Kelas 3? Ya. Bang, bagaimana reaksi keluarga korban ketika pertama kali bertemu dengan abang? Ya waktu pertama ketemu sih ya emosi juga, sempat ini juga, tapi kan udah kenal waktu itu kan, udah sempat kenal sebelum kejadian kan. Bahkan saya pernah tinggal dekat mereka sama kakak. Nah, tapi nggak baku hantam kan bang pas pertama kali ya, ketemu? Cuma saya tahan. Cuma saya tuh orang di situ cuma kenal saya karena saya sering reses itu juga, sering kayak berantem gitu. Jadi mereka sebenarnya udah kenal saya juga, sebenarnya udah kenal juga. Tapi yang bikin bagaimana dengan kayak waktu itu kan udah panas-panas kayak gitu ya. Saya diserang, walaupun kita saling kenal juga, tapi saya diserang ya. Orang Ambon gengsinya gede loh. Ya. Itu. Orang Ambon gengsinya besar ya bang? Gengsinya besar. Ya. Walaupun ini ya mati-matilah. Daripada saya cuma dipukul saya nggak balas ya, sabar dulu dong. Oke. Apakah abang menyesal telah melakukan perbuatan tersebut? Tapi sebelum dijawab, saya mau tanya dulu, masalah yang pertama kasusnya apa bang? Sampai di penjara? Berantem juga. Berantem? Sampai meninggal? Mati? Enggak? Pecah-pecah ini. Pecah-pecah aja? Oh, yang kedua? Yang kedua berantem. Berantem juga? Sampai ada korban jiwa? Enggak, pecah-pecah, pokoknya sampai masuk rumah sakit lah. Oh, yang ketiga masuk berantem rumah sakit juga? Berantem juga yang, ya. Tapi korban jiwa ada? Ya, ada. Berarti yang ketiga dan keempat ada korban jiwa? Enggak, yang masuk itu, yang meninggal itu kasus ketiga. Oh, kasus yang ketiga yang sampai ada korban jiwa? Kasus keempat itu berantem juga. Tapi ada. Penjara juga? Iya, penjara, semua penjara. Semua penjara. Tapi, berarti setengah dari hidup abang habis di dalam penjara dong? Tapi nggak lama. Yang paling lama yang kemarin ini, yang nomor 3 ini, 3 tahun ini? Iya, 3 tahun setengah. Menyesal nggak sih bang? Atau bilang, kok masuk penjara lagi? Yang mau bilang menyesal. Tapi diulangin terus ya bang, berantem lagi? Makanya saya juga pengen cari kerja tetap mbak. Pengen cari kerja tetap biar jangan hal-hal kayak gitu ya. Nggak inilah. Karena saya juga banyak dapat banyak pengalaman dari dalam, dari orang-orang yang gitu kan, ngajarin saya kayak gini-gini. Bung kalau mau ini ya kurangi emosinya. Karena saya ini kan cepat naik darah saya. Kurangin emosi, gini Bung udah bagus, udah gini udah. Tapi ya kurangin. Banyaklah saya dapat pelajaran dari dalam banyak. Di dalam penjara abang bilang abang dapat banyak pelajaran. Kira-kira ada nggak hal tersedih di dalam penjara yang kalau abang lagi ngerenung, kok sampai begini gitu? Sampai abang mungkin bisa nangis waktu dalam kesendirian atau bagaimana? Saya nggak pernah nangis dalam masalah apapun. Apapun yang di dunia saya nggak pernah sedih. Saya sedih di saat saya ingat orang tua saya, ingat ibu saya aja. Nggak pernah saya sedih dalam hal apapun. Berarti di dalam penjara itu abang nggak pernah ingat ibu? Ingat, di saat ingat ibu itu ya makanya saya nangis ya. Dan sampai sekarang ini saya kalau ingat ibu ya cerita ibu tetap air mata saya nangis, mata saya jatuh. Sedikit saya nggak pernah sedih dalam apapun, nggak pernah. Sedikit itu abang dengan ibu ya? Iya. Sekarang masih ada? Masih ada. Oh, masih ada, oke. Bang, kalau boleh tahu bang, abang sekarang bekerja di bagian apa? Saya masih penagihan. Penagihan ya. Pinjam utang piutang berarti ya? Utang piutang. Tapi abang naginya emosi atau baik-baik aja? Ya kalau orangnya baik ya kita baik. Kalau orangnya sebenarnya orang utang itu nggak jahat dia. Iya. Cuma kadang dia pakai backupan sama timur. Itu karena dia takut dia pakai orang kayak gitu. Bahkan sampai sekarang juga saya lagi nagih nih. Makanya ada waktu kesini, makanya saya kesini dulu, habis dari sini saya mau nagih lagi. Terima kasih bang, udah menyempatkan waktunya datang ke Opera. Ya bang, ini hampir mau selesai pertanyaannya. Apa yang mau abang sampaikan untuk keluarga korban dan keluarga abang sendiri deh? Ya kalau saya sih untuk keluarga korban saya minta maaf. Saya nggak punya niat, nggak punya nawa itu untuk sampai ke situ. Ya saya sih minta maaf aja gitu. Kalau untuk keluarga abang yang selalu ditinggalin sama abang?
Ya kalau untuk keluarga sih ya insya Allah gak mungkin terjadi lagi. Tapi ya kalau terjadi ya mau bagaimana lagi. Bagaimana lagi ya, Pokoknya doain saya di saat saya melangkah apapun yang terjadi ya doain aja gitu. Ngomong-ngomong abang masih punya istri? Masih. Sekarang ada pacar? Ya, kalau masih punya istri saya. Nggak punya? Punya. Oh punya, tapi punya cewek lain di luar? Nggak, udah sementara udah nggak lagi. Sementara nggak ya? Dan nggak mau lagi saya. Kenapa bang? Jangan lagi dah. Banyak kan rezeki dari istri, dari orang tua. Betul. Bagus kalau begitu. Ya, berarti kalau abang kalau untuk urusan perempuan sudah berubah, tapi tinggal berantem dong ya bang, ya belum ya bang, emosi belum terkontrol. Oke bang kalau begitu. Abang terima kasih banyak sudah datang dan mampir ke Opera Entertainment. Ini program baru di Balik Kasus, semoga bisa memberikan warna yang lain untuk mata kalian, untuk bisa menonton dan bisa mengambil hikmahnya dari segala apapun cerita yang kita suguhkan untuk kalian semua. Kalau begitu Nikita Mirzani pamit, Bung, Abang juga pamit, sampai ketemu lagi di Balik Kasus.